Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yeni Mendila. Saya guru SMA Negeri 1 Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Saya guru bidang studi pendidikan agama Kristen. Saya adalah mahasiswa IAKN Ambon tahun 2025. Hari ini saya melakukan praktek mengajar di SMA Negeri 1 Biak Utara, khususnya kelas 10, dengan judul materi Allah menciptakan alam dan keindahannya. Demikian perkenalan saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri siap. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Baik anak-anak, Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum kita nanti nyanyi dan juga doa ya. Amelia? Hamka? Hadir Ibu. Jessica? Justin? Luther? Sakit? Oke, sakit. Novri? Hadir Bu. Novan? Hadir Bu. Isabella? Sylvia? Fiona? Vera? Mary? Jadi cuma satu orang yang tidak hadir hari ini ya, yaitu Luther. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu dan nanti ada salah satu yang pimpin doa ya. Jadi anak-anak, kita akan nyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan dalam Kidung Jemaat nomor 64. Kita nyanyi bersama-sama, 1, 2, 3. Bila kulihat bintang gemerlapan, daanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ibu persilakan yang akan memimpin doa, maju ke depan. Baik Ibu. Teman-teman, saya Ibu Guru, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, saya mengajak kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami puja. Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkati Ibu Guru yang sebentar akan memberikan materi, dan berkati kami siswa-siswi yang akan menerima pembelajaran Tuhan, dan semuanya itu, ampuni segala dosa kami, hanya ke dalam nama-Mu, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Novan sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan ice breaking ya. Jadi ice breakingnya ini adalah permainannya adalah semut dan juga gajah. Semut, kalau ibu tanya sesungguhnya semut itu besar atau kecil? Kecil. Jadi tangannya coba bikin tangannya seperti ini ya, kecil. Kalau gajah besar atau kecil? Besar. Oke ya. Jadi anak-anak nanti ikutin kalau ibu bilang sesungguhnya gajah adalah besar. Semut kecil. Kebalikannya. Jadi ingat anak-anak, ingat semut kecil dan juga gajah besar. Itu yang sesungguhnya. Siap mulai ya? Oke, konsentrasi. Sesungguhnya semut. Tangannya gimana tangannya ya? Gajah. Gajah. Semut. Kebalikannya gajah. Semut. Gajah. Gajah. Sesungguhnya gajah. Semut. Kebalikannya gajah. Novan ambil begini ya, antara begini dan begini. Harus konsentrasi. Oke, tadi Novan salah ya. Baik, ulang ya, konsentrasi. Oke, yang sesungguhnya semut. Gajah. Kebalikannya gajah. Semut. 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 Gajah. Sesungguhnya gajah. Semut. Kebalikannya gajah. Oke, tepuk tangan semuanya. Berarti kalian sudah mulai konsentrasi. Oke, terima kasih. Baik anak-anak,
kita akan masuk di dalam pretest ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan lembar jawaban pretest dan juga di sini ada protes 1 kali. Nanti kalian tulis nama dan juga kelas kalian. Pilih jawaban yang benar. Macam contohnya A yang benar kalian tulis A. Kalau C benar kalian tulis C. Oke? Khusus untuk di pretest. Bisa? Ibu bagikan ya. Baik anak-anak, Ibu sudah bagikan lembar jawaban pretestnya. Nanti kalian jawab yang di pretestnya ya. Oke, baik. Kalian lihat di sini di slide-nya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu munculkan. Di sini adalah gambar. Gambar apa di samping ini adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat indah. Sumatera Utara, Danau Kerinci dari Jambi, C. Danau Batu dari Bali, dan D. Danau Kelimutu dari NTT. Silakan kalian pilih jawabannya. Pertanyaan yang kedua, gambar di samping ini adalah burung cendrawasih yang hampir punah. Baik, pertanyaan kelima sudah selesai di pretest ini. Silakan ketua kelas untuk bantu Ibu, tolong kumpulkan dari teman-teman lembar jawabannya. Baik, Ibu. Ini Bu, sudah. Terima kasih Hamka, Tuhan berkati. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam pertanyaan pemantik ya. Jadi nanti Ibu kasih pertanyaan di slide ini. Silakan siapa yang mau menjawab langsung tunjuk tangannya, oke? Ya, pertanyaan pertama, apa maksud Allah menciptakan alam semesta? Saya Bu, untuk memberikan manusia bukti tentang keberadaannya dan kemahakuasaannya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dalam kitab mana yang menulis tentang Allah menciptakan alam semesta? Siapa yang berani jawab? Saya Bu, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30. Oke, pertanyaan yang terakhir, yang keempat dari pertanyaan pemantik. Coba siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Saya Bu, karena manusia bertanggung jawab sebagai bumi dan makhluk lainnya. Ya, baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan pemantik dengan luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke topik, yaitu Allah menciptakan alam dan keindahannya. Dasar firman Tuhannya terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, kemudian 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal 19 dan juga 21, kemudian 2 Raja-Raja pasal 1 dan juga pasal 2. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi Ibu hanya bahas di Kejadian 1 pasal 1 sampai 31. Kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran kita di hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah mengakui keajaiban kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segenap isinya. Capaian pembelajaran kita di hari ini adalah mengkritisi tindakan manusia dalam tanggung jawabnya memelihara alam ciptaan Allah ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya yaitu Allah Maha Pencipta. Kemudian ada keindahan alam dan keajaiban kuasa Tuhan. Oke, baik anak-anak, Ibu akan mulai dengan pelajaran kita. Di sini ada tentang keindahan alam Indonesia. Ibu baca di sini, kalian perhatikan di slide ya. Indonesia sungguh istimewa karena letak geografisnya membuat negara kita kaya dengan berbagai hal yang unik. Misalnya tumbuh-tumbuhan yang khas di Indonesia. Banyak tumbuh-tumbuhan yang kita kenal ya, ada anggrek, melati, apalagi yang kalian tahu? Mawar. Di sini ada Raja Ampat. Lihat pulau-pulaunya kecil-kecil, luar biasa ya. Tidak ada satupun manusia yang bisa membentuk pulau-pulau ini, hanya Tuhan. Kemudian ada Tanah Toraja juga dengan alam yang masih alamiah sekali ya. Kemudian ada Pulau Kalimantan, di mana pulaunya ini dipenuhi dengan sungai-sungai yang seperti ular ya, panjang sekali. Kemudian ada Danau Toba, salah satu tempat pariwisata yang sangat indah di mana ini? Di Sumatera Utara. Keindahan yang ada juga adalah di Bali atau tepatnya di Tanah Lot ya. Banyak sekali turis-turis mancanegara, mereka datang untuk melihat keindahan Bali. Luar biasa ya. Kita bangga sekali atas Indonesia, di mana banyak sekali tempat-tempat yang indah yang bisa membuat kita itu bersyukur atas segala ciptaannya. Kemudian juga ada Danau Kelimutu, terletak di mana? NTT atau tepatnya di Flores. Anak-anak tahu bahwa tempat ini sangat unik sekali, di mana ada danau
yang memiliki 3 warna air. Nah anak-anak, untuk dasar teologis keindahan ciptaan Tuhan untuk alam semesta, tadi Ibu dengar Sylvia ya menjawab Kejadian 1 ayat 1 sampai 30, betul ya. Kita melihat di sini bahwa Allah bekerja secara teratur dan sistematis, dan Allah menciptakan semua baik adanya. Kita melihat 6 hari penciptaan Tuhan yang ajaib. Hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Allah memisahkan terang dan juga gelap. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala, ya, ada langit dan juga kita bisa lihat ya. Kemudian hari ketiga Allah menciptakan Allah menciptakan kumpulan laut dan darat dan juga pohon. Oke, hari kelima Tuhan menciptakan makhluk laut dan burung. Hari keenam Ia menciptakan binatang darat dan manusia. Baik anak-anak, kita akan saksikan cuplikan video ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna biru dan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tidak terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, mabuk Victoria dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kanguru pohon, tus-tus si pemalu ini pun membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang mengerami telurnya, burung maleo justru akan mengubur telurnya di dalam pasir yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Penampilan fisiknya mirip seperti babi pada umumnya, namun jika diperhatikan lagi terdapat sedikit perbedaan, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan kaki rusa, terkhusus si pejantan yang memiliki taring yang tajam, yang terkadang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video yang tadi diputar. Saatnya kita akan membagi kelompok untuk kalian akan kerja kelompok bersama. Nanti Ibu akan bagikan kelompoknya. Kalian sudah menghitung 1 sampai 3 dan sudah membentuk kelompoknya. Sekarang saatnya Ibu akan bagikan lembar kerjanya kalian. Oke, baik anak-anak, Ibu tadi sudah bagikan lembar kerja kalian. Kalian perhatikan ya, di situ ada nama-nama kelompok kalian. Jadi tulis nama kalian ya. Kemudian ada soal diskusi ini. Kalian perhatikan di lembaran kalian di situ. Jadi kalian peserta didik mencari gambar atau video tentang keindahan alam lewat YouTube atau Google ya. Habis itu kalian nanti memberikan kepada Ibu linknya untuk nanti Ibu tampilkan di proyektor kalau kalian mau mempresentasikannya nanti. Nanti yang kedua, pertanyaan kedua ini adalah uraikan nilai-nilai keindahannya yang ada di dalam video tersebut atau foto tersebut bersama dengan kelompok kalian. Anak-anak, ada yang mau bertanya mengenai lembar kerja kalian? Sudah mengerti ya? Oke, silakan mengerjakannya. Masing-masing kelompok ya menentukan strukturnya dulu. Siapa yang nanti akan jadi juru bicaranya atau ketuanya? Siapa yang nanti menulis gitu? Oke? Ya, baik anak-anak, apa kalian sudah selesai? Sudah. Oke, selesai. Perlu tambahan waktu tidak? Tidak. Oke, berarti mantap ya, sudah selesai. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Ibu persilakan. Ya, mari silakan maju ke depan untuk mempresentasikan di depan kelompok yang lainnya. Baik, kami dari kelompok 4 akan menayangkan video yang tadi kami telah dapat tentang Telaga Samares. Baik, kami akan...
Setelah itu kami akan menjelaskan tentang keindahan-keindahan di Telaga Samares. Keindahan yang ada air yang jernih, suasana teduh dan sejuk, beberapa pohon bahkan dengan alam yang indah dan juga banyak kicauan burung. Demikian hasil diskusi kami sampai di sini. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, tepuk tangan semuanya. Komitmen kami berkomitmen untuk tidak buang sampah sembarangan dan tidak merusak keindahan yang ada di negeri dongeng. Sekian dan waktu kami kembalikan. Tepuk tangan semuanya. Inilah keindahan alam dari Batu Kicah. Di sini sangat indah dan langit dan lautan yang sangat luas, di mana para masyarakat Biak dan maupun dari luar datang mengunjung ke Biak, di mana mereka melihat pemandangan indah dengan batuan-batuan karang dan pemandangan dari Batu Kicah. Kami berkomitmen untuk kelestarian tumbuhan dan hewan di sekitar air terjun, tidak merusak atau mengambil tumbuhan atau hewan liar, mempelajari dan menghormati ekosistem yang ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Anak-anak, tepuk tangan untuk semuanya, sudah luar biasa mendiskusikan presentasi tadi, luar biasa ya. Baik anak-anak, saatnya kita akan protes ya. Ibu mau melihat kalian menjawab soal-soal yang tadi kalian jawab. Tapi sebelumnya, Ibu mau menguatkan lagi tentang diskusi yang tadi kalian kerjakan. Ingat bahwa setiap ciptaan yang sudah Tuhan berikan buat kita harus belajar untuk syukuri dan harus dijaga, dirawat dengan baik. Ya, supaya nanti kalau kita mau berkunjung lagi, tempat itu tetap menjadi indah. Benar tidak? Benar. Dan juga hewan-hewan yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk kita harus jaga dengan baik sehingga tidak punah, kita harus juga rawat dengan baik. Dan tidak boleh sampai hewan-hewan itu menjadi punah karena ulah atau kelakuan kita yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih untuk semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Yesus berkati. Baik anak-anak, seperti yang tadi Ibu akan memberikan protes atau soal yang tadi kita jawab di teks. Semuanya kembali dengan gambar jawaban yang nanti Ibu bagikan. Baik, kesimpulan materi kita di hari ini apa? Kesimpulannya adalah Allah sebagai pencipta menunjukkan kuasanya melalui keindahan alamnya sehingga manusia dapat menikmatinya. Tugas dan tanggung jawab manusia adalah menjaga serta merawat ciptaannya dengan penuh rasa syukur dan penghargaan atas ciptaan yang telah diberikan. Ya, anak-anak, jadi kita harus selalu bersyukur. Baik anak-anak, itulah kesimpulan hari ini. Terima kasih. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup, Ibu ingin ada refleksi pembelajaran kelas hari ini. Ini Ibu ada memberikan emoticon buat kalian, nanti Ibu bagikan. Nanti kalian akan tempelkan di setiap kertas manila yang Ibu sudah tempel di samping dan juga di kanan. Di situ ada yang refleksi yang positif dan juga negatif. Maksudnya apa? Kalau refleksi yang positif, kalau kalian menjawab pertanyaan yang nanti akan Ibu berikan, kalau kalian suka dengan pelajaran hari ini, kalian bisa menuju ke tempat refleksi yang positif. Tapi kalau kurang setuju atau kurang senang dengan pembelajaran hari ini, silakan ke refleksi yang negatif. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Ya. Baik, Ibu akan bagikan ya. Ya. Pertanyaan ini kalian lihat baik-baik dan nanti kalian akan menuju ke mana? Apakah refleksi negatif atau positif? Apakah topik pelajaran hari ini menarik buat kamu? Silakan berdiri dan langsung tempelkan. Ya, pertanyaan nomor 4.
Baik anak-anak, terima kasih kalian luar biasa hari ini sudah menjawab pertanyaan refleksi. Dan terima kasih semuanya, Ibu lihat bahwa semuanya menerima dengan hal yang positif. Tepuk tangan semuanya. Berarti semuanya mengerti dengan pelajaran yang disampaikan hari ini dan kalian juga bisa mempresentasikannya dengan baik. Oke, baik anak-anak, sekali lagi Ibu mengucapkan banyak terima kasih kalian sudah belajar dengan baik di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan yang doa untuk menutup. Silakan. Mari teman-teman serta ibu guru, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing sampai tiba di sekolah dengan selamat untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Ya Tuhan, kami akan pulang. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami sampai tiba di rumah kami dengan selamat. Siswa maupun guru, Tuhan inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, pertemuan pertama kita hari ini selesai. Silakan disiapkan. Berdiri, siap. Kepada Ibu Guru, ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom. Shalom.